Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Minggu 29 Januari 2023. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, cinta kasih-Mu mengarah kepada kaum miskin, lapar, haus, dan para penderita, cacat atau sakit. Engkau mengajak kami untuk bersemangat terbuka dan miskin, dan bukan untuk menyombongkan diri. Kami mohon kepadamu, bukalah hati kami, lapangkanlah dada kami, agar seruan-Mu janganlah sia-sia belaka, melainkan menghasilkan buah kehidupan yang tak terbatas. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan ayat 12a. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kalian, jika demi aku kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Saudara-saudariku yang terkasih, Sabda Bahagia merupakan program hidup sebagai orang-orang yang beriman. Sabda Bahagia menjadi panduan hidup kita. Sabda Bahagia menjadi sumber kekuatan supaya kita memiliki harapan hanya kepada Tuhan. Lalu saudara-saudari, bagaimana kita bersikap atas Sabda Bahagia? Bagaimana kita memikirkan sabda Yesus? Bagaimana kita harus bertindak sesuai dengan ajaran Tuhan kita Yesus Kristus? Saudara-saudariku yang terkasih, Allah menganugerahkan kebahagiaan kepada kita. Kita hanya bergantung kepada Tuhan dan menghormati keluhuran hidup bersama. Karena jikalau kita hanya mengandalkan apa yang kita lakukan, maka saudara-saudari kita akan kecewa, merasa cemas, khawatir, dan takut. Maka hendaklah kita selalu berharap hanya kepada Tuhan. Saudara-saudari, kebahagiaan tidaklah semata-mata bahwa kita hidup miskin dalam penderitaan, hidup dalam kelaparan, kehausan, hidup dianiaya,
hidup mendapatkan fitnahan, hidup disingkirkan, atau karena kita mempunyai sikap yang sungguh murah hati, penuh damai, lemah lembut bagi kehidupan bersama, saling mensejahterakan. Saudara-saudariku yang terkasih, memanglah kita tahu dan memahami bahwa itu menjadi suatu program bagi kita semua sebagai orang beriman. Sekaligus kita hendaknya menerapkan sabda bahagia dalam kehidupan bersama. Saudara-saudari, kita tak pantas memegahkan diri di hadapan Allah. Kita tak layak mengedepankan diri sebagai orang yang merasa tahu, merasa paling benar, merasa paling berkuasa, merasa paling kaya. Dan seolah-olah kita tak terjamah oleh campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka bangunlah sikap di dalam kerendahan hati. Kita menyadari sebagai ciptaan yang rindu kepada Sang Pencipta. Kita menyadari sebagai orang berdosa, selalu meminta pertolongan dari Tuhan. Oleh sebab itu datanglah, mohon ampunan, maka sikap tobat menjadi kekuatan. Keutamaan hidup di dalam kemurahan hati kepada sesama. Kita menerima kemurahan hati dari Allah. Oleh sebab itu bagikanlah kepada sesama. Begitu kita menyadari Yesus mengampuni kita, betapa bahagianya kita sebagai orang yang berdosa mendapatkan ampunannya. Saudara-saudari, Yesus membuat kita kaya, Yesus membuat kita kuat, Yesus membuat kita murah hati, Yesus membuat kita semakin hari semakin rendah hati. Yesus menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang beriman kuat hanya kepadanya. Yesus menjadikan kita pula kuat di dalam kehidupan ziarah ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami, untuk membangun gereja di tengah masyarakat, kami Kau bersenjatai dengan cinta kasih-Mu dalam diri Yesus Putra-Mu. Perkenankanlah kami membangun kehidupan yang penuh kerukunan, ketekunan, kesabaran, dan pengendalian diri. Sehingga apapun yang kami lakukan merupakan mada syukur, mada cinta kasih hanya kepadamu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.